Puji Tuhan, haleluya, haleluya, shalom. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi dalam program kita BAS, B-A-S-H, baca Alkitab setiap hari. Ya saudara, program ini adalah kita membacakan Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, supaya kita lebih mengerti lagi tentang Alkitab kita, firman Tuhan, supaya kita juga tiap hari kita datang kepada Tuhan, kita dapat mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Haleluya. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kita dari minggu lalu, dari kemarin maksud saya, di dalam Kejadian 15. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari Rabu yang Kau berikan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati program BAS ini ya Tuhan, agar kami dapat mengerti lebih lagi tentang Alkitab, tentang firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu ya Tuhan. Berikan hikmat, urapan-Mu buat kami semua, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami renungkan pada hari ini, sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan perenungan firman Tuhan pada hari ini, karena kami mau untuk selalu dekat, memiliki hubungan yang baik kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Nah saudara, sekarang kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 15. Kejadian 15 ini ada 21 pasal dan hanya ada satu perikop yang berjudul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, itulah yang akan menjadi anak ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun,
seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor beranak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dapat dipotongnya. Burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas sehingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Ammon itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian berasap seluruh bumi. Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram maksud saya, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Amin. Nah, saudara, di dalam pembacaan kita pada hari ini, sebelumnya teks Alkitabnya ada saya copy di deskripsi ya, saudara, jadi bisa baca melalui deskripsi di dalam Kejadian 15 ini. Nah, di sini kita dapat belajar dari kisah Abram. Abram itu di ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, berarti Abram itu ada ketakutan. Kenapa Abram ketakutan apa ya? Ternyata di ayat 2 Abram ketakutan karena dia akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ada ketakutan di dalam Abram. Tapi Tuhan mengingatkan, menegaskan lagi, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Jadi kita harus menjadikan Tuhan Allah kita itulah perisai kita, saudara. Perisai dari apa? Serangan-serangan iblis, tipu-tipu muslihat iblis, serangan-serangan dunia ini. Dari tren-tren dunia. Dari sosial media yang gak penting, yang gak membangun. Itu harus kita kasih perisai supaya tidak menyerang kita. Supaya kita tetap berada di jalan Tuhan. Nah, Abram itu begitu setia, begitu taat dengan panggilan Tuhan, saudara. Karena terlihat
Di dalam ayat yang ke-6, kita baca ayat 5 dulu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Lihat ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Nah, saudara, apapun yang dibicarakan, yang difirmankan oleh Allah, oleh Tuhan, Abram hanya percaya, selalu percaya penuh kepada Tuhan. Begitu luar biasa iman dari Abram ini, saudara. Kadang-kala kita dalam kehidupan, kita nggak mau dengar suara Tuhan, ya kan? Kita nggak mau melakukan suara Tuhan. Mungkin nggak enak, mungkin nggak sesuai dengan kondisi kita, gitu kan? Tapi Abram ini langsung dia percaya kepada Tuhan dan melakukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita belajar supaya apapun yang Tuhan panggil, Tuhan utus kita dimanapun kita berada, kita harus mau dan lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara, ya kan? Karena disitulah upah kita akan besar di surga nanti, saudara, ya kan? Nah, janji Tuhan juga akan memberikan negeri ini kepada Abram, saudara. Tapi Abram minta pembuktian. Akhirnya firman Tuhan berkata di ayat 9, ambillah bagiku seekor lembu betina, berumur 3 tahun, seekor kambing betina, umur 3 tahun, seekor domba jantan, berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, seekor anak burung merpati. Disitulah akan dipersembahkan kepada Tuhan. Semua dilaksanakan sesuai perintah Allah. Jadi Abram itu memang bapak orang beriman yang selalu taat dan selalu beriman kepada Tuhan. Dia selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, saudara, ya kan? Dan disinilah mukjizat terjadi ketika Abram sampai saat itu belum memiliki anak, tapi Tuhan menuntunnya ke langit. Keturunannya akan seperti bintang di langit. Begitu luar biasa. Tapi Abram cuma mengimani, padahal dia belum melihat mukjizat itu terjadi. Kadang-kala dalam kehidupan ini kita jangan mengharapkan mukjizatnya saja, saudara. Mukjizat pasti terjadi. Yang penting kita melakukan kehendaknya, menjadi berkat, membawa saksi Kristus dimanapun kita berada, saudara, ya kan? Kita belajar bahwa perjanjian Tuhan juga di sini kekal kepada Abraham. Makanya dikumpulkan dulu sebelum, ya, itu ya, saudara, kita belajar saat ini Abraham itu orang yang setia. Orang yang setia tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang setia pasti akan diberkati, menerima kemenangan demi kemenangan, menerima pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar dari Abram, ya Bapa, yang sepertinya janji itu belum terlihat, yaitu punya anak belum ada karena usianya sudah semakin tua. Tapi Abram selalu mengimani dan hanya meyakini, taat pada Tuhan, sehingga apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau belajar ya Bapak dalam kehidupan ini hanya melihat firman-Mu, hanya mengikuti tuntunan Roh Kudus, hanya melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Apapun resikonya, apapun tantangan yang kami hadapi, kami hanya mau melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas renungan pada hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang setia, kemanapun Engkau utus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, berkati pada hari ini dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam sekolah, kuliah, apapun kegiatan kami pada hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami juga dapat menjadi berkat, membawa damai, membawa dampak di lingkungan sekolah kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu, karena hari ini adalah kesuksesan, hari berkat, hari kemenangan, hari hal-hal yang luar biasa yang Kau ingin sampaikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan, sudah merenungkan bersama-sama dengan saya untuk firman Tuhan pada hari ini di dalam Kejadian 15. Biarlah kita terus belajar firman Tuhan secara berurutan, sehingga bukan hanya kita dapat mengerti urutan-urutan firman Tuhan, urutan-urutan kejadian-kejadian dari awal sampai kepada wahyu yang akan terjadi, yang akan terus digenapi. Haleluya. Terima kasih saudara. Yang belum subscribe silakan boleh di subscribe, boleh di like dan di share dan juga komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.